Iya, mohon maaf ada terputus sinyalnya mungkin ya. Kita lanjutkan pengajian ini. Jadi orang yang mengikut orang yang jauh tapi meremehkan orang yang dekat dan mencari sesuatu yang sulit karena meremehkan yang mudah, berpindah kepada orang yang belum pernah memberi pengetahuan karena bosan kepada orang yang sudah pernah memberi pengetahuan. Ini orang yang semacam ini tidak akan menemukan sesuatu yang dicintai dan tidak memperoleh faedah gitu. Ini menurut sebagian para filosof itu. Waqad qalat, dan sungguh berkata, al-arabu, orang Arab, fi amsaliha, di dalam kalam misalnya, kalam perumpamaannya Arab. Nah, ini kalam misal, kalam perumpamaannya menarik sekali. Al-alimu, katanya, adapun orang alim, kal ka'bati, itu seperti Ka'bah. Ini menarik sekali. Ya'tiha, yang datang terhadap Ka'bah, al-ba'uda, al-bu'ada, bu'ada, jamak ya. Al-bu'ada'u, orang-orang yang jauh gitu. Wa yazhadu, dan menjauh atau bisa diartikan benci, fiha, di dalam Ka'bah, al-quraba'u, orang-orang yang dekat. Nah ini, jadi orang Arab itu memiliki kalam misal, kalam perumpamaan, yaitu orang alim itu diumpamakan seperti Ka'bah gitu. Orang-orang yang jauh itu datang ke Ka'bah gitu. Dari Indonesia, dari dari Malaysia, dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari Cina, dan dari seluruh dunia itu datang ke Ka'bah gitu kan. Sedangkan orang yang dekat dari Ka'bahnya itu justru menjauh, katanya gitu, atau bahkan membenci. Ini kalam. Nah itulah orang alim, katanya gitu. Orang alim itu terkadang orang-orang yang jauh justru mendekat, datang kepada orang alim itu, sedangkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjauh atau bahkan membencinya gitu. Ya, orang alim, misalkan orang yang ada di Jawa Timur, orang alimnya itu ada di Jawa Timur, tapi murid-muridnya itu datang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dari Jakarta, Banten, atau mungkin dari Papua, datang ke Jawa Timur. Nah, sedangkan orang yang ada di Jawa Timurnya itu misalkan ya, ini menjauh misalkan. Nah ini orang alim itu diibaratkan Ka'bah seperti itu gitu. Tapi saya nggak ngerti ini perumpamaannya kok ekstrim gitu. Jadi orang Arab itu mengibaratkan orang alim seperti Ka'bah ya. Ka'bah itu orang-orang yang jauh datang ke Ka'bah, sedangkan orang yang dekat dari Ka'bah itu menjauh gitu, atau bahkan benci gitu. Wa ansyadani, dan mendendangkan syair kepadaku, ba'du syuyukhina, sebagian guru kami, lima Syekh Ibni Hatim, bagi Masyih bin Hatim.
Maksudnya syair ini ciptaan Masih bin Hatim yang didendangkan oleh sebagian guru kepada Imam Al-Mawardi. Apa yang dikatakan? La taro aliman yahillu biqaumin fayuhilluhu ghairu daril hawan. La taro, kamu tidak melihat aliman, orang alim, yahillu, yang menempat, biqaumin, di suatu kaum, fayuhilluhu, kemudian kaum itu menempatkan terhadap alim, ya kan, ghairu daril hawan, terhadap selainnya tempat yang hina. Ghairu daril hawan. Jadi kamu tidak melihat orang alim yang bertempat di suatu kaum sehingga kaum itu menempatkan orang alim itu di selain tempat yang hina, ya maksudnya tempat yang mulia gitu. Ghairu daril hawan itu kan tempat yang hina, tapi ghairu, selain tempat yang hina gitu. Jadi orang alim itu ditempatkan pada tempat yang selain tempat yang hina, maksudnya tempat yang mulia gitu. Nah, qallama tujadu, sedikit sekali ditemukan, as-salamatu, keselamatan, was-sihhatu, kesehatan, majmu'ataini, yang keduanya itu berkumpul, fi insanin, di dalam diri manusia. Fa idza hallata makanan sahiqan fahuma fin nufusi ma'syuqatani. Fa idza halalata, kemudian ketika, nah ini, ketika kesehatan dan keselamatan itu bertempat, makanan di satu tempat, sahikon yang jauh, fahuma, maka keduanya, yaitu sehat dan selamat tadi, fin nufusi, di dalam diri, di dalam hati manusia, ma'syuqatani, itu dua sesuatu yang didambakan gitu ya. Jadi ketika kesehatan dan keselamatan, kenyamanan itu bertempat di tempat yang jauh, maka hati manusia itu sangat mendambakan keduanya. Artinya mendambakan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan gitu. Karena dua hal ini adalah sesuatu yang sangat berarti, istimewa, dan tidak ternilai harganya, yaitu as-salamah dan sihhah. Selamat, nyaman, hidup damai, dan sehatnya badan dan jiwa dan raga kita. Hadhihi, inilah tempat, Makkatu, adalah Makkah, al-muni'atu, yang dicegah. Maka itu apa? Baitullahi, maksudnya Makkah itu adalah rumah, tempat ibadah kepada Allah. Jadi Baitullah itu rumah, tempat ibadah kepada Allah. Bukannya Allah punya rumah gitu, tapi rumah untuk khusus untuk tempat ibadah kepada Allah. Yas'a, yang berjalan, li hajjiha, untuk melakukan haji di Mekah itu, as-saqalani, saqalani itu jin dan manusia itu.
Wataro, dan kamu melihat azhadal bariyati, terhadap lebih benci-bencinya manusia, fil haji, dalam melaksanakan ibadah haji, laha, kepada Mekah, ke Mekah maksudnya, ahlaha, terhadap ahlinya Mekah, likurbil makani, karena dekatnya tempat, karena tempatnya dekat gitu. Nah ini saya membaca penjelasan ini, apakah pada waktu abad keempat ya, buku ini ditulis, ini sudah seperti ini, artinya menggambarkan suasana Mekah yang dibenci oleh orang yang dekat dari Mekah itu sendiri. Karena ini jelas sekali dikatakan tempat ini adalah tempat, yaitu Mekah gitu kan, Baitullah itu kan, tempat di mana para hamba itu beribadah kepada Allah. Jin dan manusia itu berjalan untuk melaksanakan haji di Mekah. Tapi kamu melihat gitu kan, kamu melihat orang-orang yang di sekitar Mekah itu justru banyak yang membencinya, likurbil makan, karena tempatnya dekat. Jadi orang-orang yang justru ahli Mekah itu sendiri gitu, itu malas gitu, malas menjauh dari Mekah, menjauh dari Baitullah gitu, karena merasa tempatnya itu dekat, dan sedangkan orang-orang yang jauh itu khusyuk dan mencintai Mekah, mencintai Ka'bah kalau diibaratkan di atas itu. Nah, artinya ya, gambaran di dalam kitab ini berarti pada abad keempat pun itu sudah terjadi bahwa penduduk Mekah sendiri itu karena saking dekatnya dengan Ka'bah, dengan Masjidil Haram itu, Mekah itu justru dia malas menjauh dan bahkan membenci untuk melaksanakan haji. Itu jadi orang-orang yang jauh malah ingin sekali haji itu. Kalau di Indonesia kan menunggu belasan tahun bahkan puluhan tahun rela untuk mengantri agar bisa haji. Umroh pun berlomba-lomba untuk umroh gitu kan. Tapi penduduk Mekahnya sendiri itu ada yang malas katanya, lalu kemudian menjauh dan bahkan membenci untuk melakukan ibadah haji. Nah ini gambaran, saya tidak tahu ini perlu dicek dalam sejarah abad keempat itu seperti apa gitu, ataukah mungkin penjelasan ini juga masih relevan dengan konteks sekarang. Ya ini butuh penelitian, apakah betul bahwa penduduk Mekah sendiri itu tidak bersemangat haji, lalu kemudian menjauh, bahkan membenci untuk melakukan ibadah haji ya. Kita perlu dicek, tapi dalam penjelasan ini jelas wataro, dan kamu melihat azhadal bariyati itu maksudnya lebih benci-bencinya manusia fil haji, dalam haji, laha, kepada Mekah, ahlaha, terhadap ahlinya Mekah, likurbil makan, karena dekatnya tempat. Jadi ini kan sebenarnya dalam konteks
orang alim, orang alim itu seperti Ka'bah. Kalau dalam kalam misal perumpamaan orang Arab itu ya. Jadi orang jauh datang ke Ka'bah, orang jauh datang ke orang alim itu, sedangkan orang yang dekat itu menjauh dari Ka'bah, orang dekat itu menjauh dari orang alim. Nah, konteksnya kan seperti itu. Ya wallahu alam bisawab. Faslun ma yajibu, ma sesuatu, yajibu yang wajib, antakuna ada alaihi atas ma akhlakul ulama'i, akhlaknya para ulama. Ya, sesuatu yang wajib dimiliki oleh seorang ulama, yaitu akhlak ya. Jadi akhlak-akhlaknya ulama yang harus dimiliki ya. Fa amma ma, adapun sesuatu, yajibu yang wajib, ayakuna ada alaihi atas ma al ulama'u ulama, minal akhlaki dari akhlak. Ya, ada akhlak-akhlak yang wajib dimiliki oleh para ulama. Hiya adapun akhlak allati, yaitu akhlak bihim terhadap dengan al ulama, al yaqu itu lebih patut, walahum dan bagi ulama, alzamu itu lebih mengharuskan, lebih tetap gitu. Fatawadu'u, maka adalah tawadu, rendah hati, wa mujanibatul ujubi, dan menjauhi tinggi hati atau menjauhi ujub, menjauhi merasa hebat sendiri. Jadi ada dua kalau menurut Imam Mawardi, akhlak yang lebih patut dan harus dimiliki oleh ulama itu yang pertama tawadu, rendah hati, dan menjauhi ujub, menjauhi bangga diri atau ujub itu merasa dia lebih paling hebat dari orang lain gitu. Nah, itu menjauhi sifat yang demikian. Kenapa dua akhlak ini yang harus dimiliki ulama? Li'anna tawadu'a, karena sesungguhnya rendah hati, atufun itu adalah menyenangkan, iya kan? Siapapun orangnya, kalau melihat orang yang rendah hati itu pasti senang gitu. Jadi menyenangkan, rendah hati itu atuf. Wal ujub wal ujba, ya ini atof ya. Dan sesungguhnya ujub, bangga diri, merasa diri paling hebat dari yang lain, munaffirun, adalah munaffirun itu menjijikan atau memuakkan gitu. Jadi orang yang merasa lebih hebat, merasa tinggi hati, merasa hebat dari yang lainnya, itu munaffir. Munaffir itu menjijikan atau memuakkan itu. Wa huwa, adapun ujub, bikulli ahadin, di setiap seseorang, qabihun itu buruk gitu. Wabil ulama'i, dan kepada dengan ulama, akbahu itu lebih buruk. Jadi ujub itu bagi siapapun gitu kan, bagi masyarakat biasa atau siapapun itu buruk gitu. Tapi kalau ujubnya ulama itu akbah, itu lebih buruk gitu. Jadi ulama atau orang pinter
itu merasa tinggi hati, merasa lebih hebat dari yang lainnya, itu akbah, itu lebih buruk gitu. Li'annan nasa, karena sesungguhnya manusia, bihim, dengan ulama, yaktaduna, annas itu mengikut, manut, itu kan. Wa katsiron, dan banyak ya, ma sesuatu, yudakhiluhum, yang masuk terhadap ulama, al-i'jabu, berbagai sesuatu yang mengagumkan, litawahudihim, karena tawahudi, menyendirinya ulama, bi fadilatil ilmi, dengan keutamaan ilmu. Nah ini kenapa ulama itu kalau ujub, kalau bangga diri itu lebih buruk, karena banyak pengikutnya gitu. Kalau banyak pengikutnya, kalau dia tinggi hati, lalu kemudian ujub, meremehkan orang lain, dia merasa lebih hebat dari orang lain, khawatir pengikutnya ini mengikuti apa yang dicontohkan oleh ulama itu. Ya kalau ulamanya ujub, nanti dikira oleh pengikutnya ujub itu boleh gitu. Dikira oleh pengikutnya ujub itu dianjurkan, sehingga dipraktekkanlah oleh pengikutnya, dan ini bahaya gitu. Artinya berarti kan menyesatkan pengikutnya gitu. Dan godaan untuk bersikap ujub itu banyak gitu, karena merasa banyak hal-hal yang menakjubkan, diantaranya dia sendiri memiliki ilmu gitu kan ya, sehingga ada godaan yang mengakibatkan, ya godaan dari dirinya gitu, yang mengakibatkan ulama itu tergoda untuk ujub gitu. Walau annahum, dan jika sesungguhnya ulama, nadharu, berpikir atau berangan-angan, ulama itu haqqon nadhari, dengan sebenar-benarnya berpikir, wa amilu, dan ulama itu mengamalkan, bimujabil ilmi, dengan keniscayaan atau dengan hal-hal yang mewajibkan dari ilmu atau keniscayaan ilmu ya. Lakana, maka ada at-tawadu'u, itu rendah hati, bihim dengan ulama, aula, itu lebih utama, wa mujanibatul ujbi, dan menjauhi ujub, bihim dengan ulama, ahro, itu lebih patut, ya kan. Jika ulama itu berpikir dengan benar-benar berpikir, dengan berpikir yang benar, dan menjalankan sesuatu yang dari apa yang dihasilkan dari ilmunya itu, maka ulama itu akan sadar bahwa rendah hati itu lebih utama, dan bahwa menjauhi ujub, menjauhi rasa tinggi hati dan lebih hebat dari orang lain, itu lebih patut untuk
lebih patut untuk dilakukan. Jadi tawadu dan menjauhi ujub itu lebih patut untuk dilakukan oleh ulama kalau ulama itu berpikir dengan benar dan mengamalkan ilmunya gitu. Li'annal ujuba, karena sesungguhnya ujub naqsun itu kekurangan, yunafi yang menafikan al-fadla terhadap kelebihan, ya kan. Jadi ulama itu punya fadilatul ilmi, kelebihan ilmu, tapi jika ujub, jika merasa lebih hebat dari yang lainnya, maka ujub ini sebagai kekurangan akan menafikan, akan menghapus kelebihan ilmu yang dimiliki oleh ulama gitu. Jadi kekurangan berupa ujub akan menafikan kelebihan ilmu yang dimiliki oleh ulama. Iya, kan kadang bagi masyarakat yang kritis, ya kan, melihat misalkan orang alim, orang yang berilmu, dia tinggi hati, gitu kan, maka masyarakat kurang respect gitu. Meskipun berilmu tapi tinggi hati. Nah, itu tinggi hatinya ini yang bisa menafikan atau menghapuskan kelebihan yang ilmu yang dia miliki gitu. La siyama, apalagi ma'a qaulin Nabi, tetap perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu innal ujba, sesungguhnya ujub, bangga diri, la yakul, itu memakan, ujub itu al hasanati, terhadap kebaikan-kebaikan, kama ta'kulu, sebagaimana memakan an-naru, api, al-hatoba, terhadap kayu bakar. Jadi Nabi berkata bahwa ujub, bangga diri, itu akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang, ya, kebaikan dirinya, sebagaimana api itu akan membakar, memusnahkan kayu bakar gitu. Fala yanfi, maka tidak mencukupi sesuatu adrokuhu, yang ulama itu menemukan terhadap min fadilatil ilmi, dari keutamaan ilmu, bima, terhadap sesuatu, lahiqahum, yang itu bertemu terhadap ulama, min naqsil ujubi, dari kekurangan dengan sebab ujub, ya kan. Jadi sesuatu keutamaan ilmu yang dimiliki atau yang ditemukan oleh ulama itu, ya tidak cukup jika ulama itu juga memiliki kekurangan berupa ujub gitu. Jadi ujub itu yang akan memakan, yang akan melumat itu, yang akan membakar, menghilangkan keutamaan atau kelebihan ilmunya seorang alim itu gitu. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
semoga Allah meridhoi terhadap Abdullah dan Umar. Qala, dan berkata Abdullah bin Umar, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasulullah, qalilul ilmi, adapun sedikitnya ilmu, khairun, itu lebih baik, min katsiril ibadati, daripada memperbanyak ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya wakafa, dan mencukupi, almar'u, seseorang, ilman, ilmunya, ida abida, ketika mar'u itu ibadah Allah terhadap Allah azza wa jalla. Wakafa, dan mencukupi, almar'u, seorang, jahlan, kebodohannya, ida a'jaba, ketika ujub, ketika takjub, mar'u itu, biro'yihi, dengan pendapatnya mar'u. Ya, artinya qalilul ilmi khairu min katsiril ibadah, itu maksudnya sedikitnya ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadah. Artinya seorang itu dengan ilmunya mencukupi ketika dia beribadah kepada Allah. Ya, sedikit ilmunya tapi diamalkan, gitu kan, untuk beribadah kepada Allah, itu cukup. Nah, daripada orang yang tidak punya ilmu, ya kan, tapi banyak ibadah. Nah, ibadahnya kan nanti bisa batal, bisa tidak sah. Orang ibadah itu harus berbasis ilmu, gitu, biar tidak ngawur, gitu. Kalau ibadah itu sebanyak apapun ibadah itu, tapi kalau tidak berbasis ilmu, maka ibadah itu, seseorang yang melakukan ibadah itu tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sah apa tidak, memenuhi ketentuan syarat rukunnya tidak, gitu. Nah kan, makanya Rasulullah mengatakan qalilul ilmi khairu min katsiril ibadah, karena banyak orang yang getol ibadah tapi tidak belajar tentang ibadah itu sendiri. Misalkan sholat, bagaimana sih ilmunya sholat itu, syaratnya apa saja, rukunnya apa saja yang dilarang dalam sholat, ya kan, harus seperti apa sholat itu, caranya seperti apa. Nah itu kalau ilmu sedikit tapi mengerti tentang, misalkan contohnya sholat, lah itu lebih baik daripada banyak ibadah, sholat sembarangan, tanpa berbasis ilmu. Nah itu sholatnya bisa jadi tidak sah, ada hal-hal yang dilanggar, tidak memenuhi syarat rukun dan lain sebagainya. Waqala, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Ta'allamu, belajarlah kamu sekalian, al-ilma, terhadap ilmu, wa ta'allamu, dan belajarlah kamu sekalian, lil ilmi, terhadap ilmu, as-sakinata, terhadap sakinah, kedamaian, ketentraman, anteng, gitu ya. Wal hilma, nah hilma itu murah hati atau toleransi juga bisa, sabar, bijaksana, itu al-hilm. Nah ini menarik sekali nih perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi belajarlah kamu
terhadap ilmu, dan belajar ilmu itu tujuannya as-sakinah wal hilm. Itu. Jadi dengan ilmumu itu bisa menenteramkan, mendamaikan as-sakinah gitu. Ya kan? Dan yang kedua, murah hati, hilm itu toleran, sabar, bijaksana. Nah itu, dengan ilmu itu agar kita itu bisa menciptakan nilai-nilai luhur itu, sakinah dan al-hilm itu. Nah, sakinah itu agak sedikit saya jelaskan kenapa sakinah. Sakinah itu kan satu akar kata dengan sakan. Gitu. Sakan itu kan tempat, gitu, tempat tinggal, gitu, rumah atau bangsa atau negara, gitu. Nah, sakinah itu artinya berarti kalau analisa saya ya, itu seakar kata dengan sakan, tempat tinggal berupa rumah, negara dan bangsa, tanah air. Berarti kita dengan ilmu itu harus menciptakan sakinah. Sakinah, ketentraman di dalam rumah, berarti kan rumah tangga. Sakinah dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sakinah diwujudkan di dalam negara, karena sakinah itu seakar kata dengan sakan. Sakan itu tempat tinggal, gitu. Tempat tinggal itu ya rumah, negara, bangsa, ya tanah air, gitu. Jadi harus menciptakan ketentraman, baik di rumah tangga, berarti baik di dalam pergaulan, berbangsa dan bernegara. Dan harus hilm, dengan ilmu itu harus hilm, rendah hati, toleran. Toleran, hilm itu toleran dengan berbagai perbedaan, gitu. Wa tawaddu'u, dan rendah hatilah kamu sekalian, liman kepada seseorang, ta'allamuna yang kamu belajar, minhu dari man. Jadi murid harus rendah hati kepada guru, gitu maksudnya, kepada orang yang mengajarkan ilmunya. Nah ini kenapa liu tawaddu'u, supaya rendah hati lakum kepada kamu sekalian, man seseorang, ta'allamuna yang kamu mengajar kepada man itu. Jadi kenapa kita harus rendah hati kepada guru? Agar orang yang agar murid kita juga rendah hati kepada kita, itu. Jadi ya kalau istilahnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari, gitu. Kalau kita ngelunjak, kita tidak rendah hati di depan guru, ya jangan harap nanti ketika kita jadi guru seringkali akan diperlakukan yang sama oleh murid kita, gitu. Wala takunu, dan janganlah ada kamu sekalian min jababiratil ulama'i, tergolong ulama yang sombong, gitu. Janganlah kamu tergolong sebagai ulama yang sombong. Falayakumu, maka janganlah berdiri ilmu kalian semua bijahlikum, dengan kebodohan kalian. Iya kan, jadi kadang orang itu ilmunya tinggi tapi perilakunya
itu seperti orang bodoh gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Nah, ini perkataan Umar bin Khattab. Waqala, dan berkata ba'du salafi, sebagian ulama salaf, man, adapun seseorang, takabbaro, itu takabur, egois, sombong gitu ya, bi ilmihi, dengan ilmunya man, wa taraffa'a, dan menganggap tinggi man itu, wa do'ahu, maka maka merendahkan terhadap man itu Allah bihi, dengan ilm. Jadi barang siapa yang sombong dengan ilmunya dan merasa lebih tinggi, maka Allah akan merendahkannya itu. Jadi orang merasa sayalah lebih hebat dari yang lainnya dengan ilmunya, gitu kan. Iya kan? Dan lebih luhur, maka Allah akan merendahkannya gitu. Jadi orang yang sombong, nah ya kan, saya lebih hebat dari yang lain itu kan. Ada sekarang kan lagi rame ahlinya ahli gitu ya, lebih ahli dari yang ahli gitu kan. Maka Allah itu akan merendahkan orang yang sombong itu. Waman, adapun seorang, tawadu'a, itu rendah hati, man itu bi ilmihi, dengan ilmunya man, rafa'ahu, maka meninggikan, meluhurkan, menaikkan derajatnya man itu Allah bihi, dengan ilmu. Ya kan? Barang siapa yang rendah hati dengan ilmunya, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Gitu. Jadi rendah hati, merendah hati untuk menaikkan derajat gitu. Ya, wa illatu i'jabihim, elat atau sebab i'jab, mengagungkan, maksudnya mengagungkan dirinya ulama itu, elatnya penyakitnya ya, insirafu nadorihim, yaitu memalingkan penglihatannya ulama, ila kathrotiman, kepada banyaknya seseorang, dunahum, yang sebawanya ulama, minal juhali, dari orang-orang yang bodoh. Jadi penyakitnya ujub, bangga diri, ya kan, pada diri ulama itu, ya itu karena memalingkan penglihatannya kepada banyak orang yang sebawahnya, minal juhali, dari orang-orang bodoh. Artinya orang sebawahnya itu bodoh semua, tidak ada yang alim seperti dia gitu. Wa insirafu nadorihim, dan memalingkan penglihatannya ulama itu, aman, jauh dari seseorang, fauqahum, yang ada di atasnya ulama itu, minal ulama'i, dari ulama. Jadi dia tidak mau melihat ulama yang kapasitasnya itu lebih tinggi dari dia gitu. Fa innahu, maka sesungguhnya man, laisa, itu tidak ada, mutanahin, berakhir, fil ilmi, dalam ilmu, illa, kecuali, wasayajidu, dan
alim itu menemukan man seseorang, huwa adapun man a'lamu itu lebih alim, man itu minhu dari alim. Ya kan, jadi soal ilmu pengetahuan, dalam dunia ilmu pengetahuan yang namanya ilmu itu tidak ada akhirnya, laisa mutanahin fil ilmi. Ilmu itu tidak ada batasnya, dinamis, luas, mendalam gitu. Dan seorang alim itu akan menemukan orang yang lebih alim dari dirinya, ya kan? Idzan, karena al-ilmu, adapun ilmu, aktsaru itu lebih banyak min ayyuhitu, daripada meliputi bihi dengan ilmu, basyarun manusia. Karena ilmu itu lebih banyak daripada ilmu yang sudah dikuasai oleh manusia. Ya kan, ilmu itu milik Allah. Jadi ilmu yang dikasihkan kepada manusia itu hanya berapa tetes saja gitu. Di dalam Al-Quran digambarkan, jika saja ingin menulis ilmunya Allah, seluruh air, lautan, sungai, danau yang ada di lautan ini dijadikan tintanya gitu. Lalu pohon-pohon yang ada di alam semesta ini dijadikan penanya, maka tidak akan mampu untuk menuliskan seluruh ilmu yang Allah miliki. Jadi ilmu itu aktsar min an yuhit bihi bashar. Jadi ilmu itu jauh lebih banyak daripada ilmu yang sudah dikuasai oleh manusia. Jadi makanya jangan sombong, maksudnya gitu, jangan ujub, jangan merasa hebat dari yang lain. Qala, berkata Allahu, berfirman Allah Ta'ala, narfa'u darajat man nasya wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Narfa'u, kami mengangkat atau meluhurkan, darajat man, derajatnya seseorang, nasya'u yang kami inginkan, wa fawqa kulli dhi ilmin, itu di atas dari orang yang memiliki ilmu, alimun, ada orang yang lebih alim lagi. Jadi janji Allah akan mengangkat derajat seseorang yang Allah kehendaki. Dan ketahuilah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di setiap orang, di atas orang yang memiliki ilmu itu ada yang lebih alim dari dirinya gitu. Yakni maksudnya Allah itu fil ilmi, dalam ilmu ya. Di atas langit ada langit, ya kan, itu pepatah ya. Di atas orang alim ada yang lebih alim lagi gitu. Qala, berkata ahlu ta'wili, ahlu ta'wil, yakni maksudnya Allah itu fawqa kulli dhi ilmin, di atas setiap orang yang berilmu, man, seseorang, huwa, adapun man, a'lamu, itu lebih alim, minhu, dari di ilmin. Jadi di atasnya orang yang memiliki ilmu ada seseorang yang lebih alim dari dirinya. Hatta yantahiya, sehingga sampai dalika aman fauqahum minal ulama itu ilallahi, kepada Allah, ya sampai pada Allah. Artinya Allah itu kan alimun khabir, ya kan, jadi di atas orang berilmu ada lagi yang lebih alim, ada lagi yang lebih alim terus. Yang paling pungkasannya
Yang paling maha tahunya, maha berilmunya yaitu Allah, gitu kan. Wakila dan dikatakan, ditanya. Wakila ini ingat saya salah satu kiai saya di Lirboyo, almarhum Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, kalau memaknai wakila itu wakila lanjarenekil, ya kan? Watu cilik arane krikil, sing ning araning hidung arane upil, daging nyelap arane kutil, kan gitu. Nah itu jok-jok almarhum ya. Wakila dan ditanya li ba'dil hukamai terhadap sebagian filosof atau sebagian bijak besari, man adapun seseorang ya'rifu mengetahui, man itu kullal ilmi, semua ilmu. Siapakah orang yang mengetahui semua ilmu? Pertanyaan, qala ba'dul hukama itu menjawab, kullun nasi, yaitu orang yang menguasai, yang mengetahui semua ilmu, ya semua manusia. Jadi tidak ada satu manusia yang menguasai semua disiplin ilmu, semua ilmu itu tidak ada, gitu. Makanya sebagian filosof mengatakan ya manusia yang menguasai seluruh ilmu ya seluruh manusia. Makanya seluruh manusia itu kan berarti kan banyak, ada yang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tafsir, ada di sains juga masing-masing memiliki penguasaan ilmunya sendiri-sendiri kan gitu. Nah, ya. Waqala dan berkata Asy-Sya'bi, Bapak Sya'bi berkata, ma ra'aitu, saya tidak melihat, mithli, terhadap orang yang sepertiku, katanya, wa ma asya'a, dan saya tidak berkeinginan an ulqiya, saya bertemu rojulan terhadap seorang laki-laki, a'lamu, lebih alim, rojul itu minni daripadaku, illa laqaituhu, kecuali saya menemui rojul itu. Nah ini Sya'bi berkata, saya tidak melihat orang sepertiku gitu, tapi saya tidak ingin saya bertemu dengan seorang laki-laki yang lebih alim dari diriku, kecuali saya yang menemuinya, gitu. Artinya kalau ada orang yang lebih alim, kata Sya'bi, maka pertemuannya itu harus saya yang menemui dia, gitu. Artinya Sya'bi ingin mengatakan, ya harus saya yang sowan, harus saya yang sowan kepada rojul a'lam minni itu. Jangan sampai pertemuannya itu dia yang menemui saya, jangan, katanya. Tapi saya yang harus menemui dia, gitu. Lam yadhkur, tidak menyebutkan Asy-Sya'bi, Bapak Sya'bi, hadal qaul, terhadap inilah perkataan, tafdilan, karena mengunggulkan atau yang membanggakan, mengutamakan li fadlihi, li nafsihi, kepada dirinya Sya'bi. Artinya perkataan ini bukan bermaksud membanggakan dirinya Sya'bi. Fayustakbahu, kemudian dianggap buruk kaul itu minhu dari Sya'bi. Wa innama dzakarahu, tapi Sya'bi itu menuturkan kaul itu, perkataan itu ta'dziman, karena mengagungkan, lil ilmi, terhadap ilmu, an ayyuhato,
dari meliputi atau dikuasai bihi ilmu itu. Ya kan? Jadi perkataan Sa'bi itu meskipun kelihatannya hina gitu, tapi tujuannya itu bukan untuk membanggakan dirinya dan bukan tapi ya kan, Sa'bi itu berkata demikian itu ta'diman karena mengagungkan ilmu yang dikuasai seorang laki-laki yang lebih alim dari dirinya itu, gitu. Ma ra'aitu mithli wa ma asya. Jadi saya tidak mau bertemu dengan laki-laki yang lebih alim dari diriku kecuali aku yang menemuinya. Itu kan seolah-olah dia membanggakan diri, seolah-olah itu perkataan yang buruk, tapi tidak. Tujuannya itu mengagungkan ilmu yang dikuasai oleh laki-laki itu. Gitu. Jadi dia yang mau sowan, gitu, bukan laki-laki itu yang sowan ke dia. Gitu. Fayambaghi, maka sebaiknya liman, bagi seorang alima yang memiliki ilmu, ayang duro, melihat man itu ila nafsihi, kepada dirinya man, bitaksirima, dengan rendahnya sesuatu, kosoro yang ya kurang, man itu dengan kekurangan sesuatu, kosoro yang kurang seseorang itu, fihi di dalam ma, dia selama supaya selamat man itu min ujbi ma, dari membanggakan sesuatu, adroka yang man itu menemukan minhu dari ilmu, ya kan. Sebaiknya bagi orang yang punya ilmu itu melihat kekurangan dirinya itu agar dia selamat dari ujub, agar dia selamat dari ketakjuban sesuatu yang telah ia miliki, yang telah ia temukan. Tuh. Jadi melihat orang alim, ya kita lihat kita punya kekurangan itu, maka itu selamat dari ujub itu. Nah, makanya disinilah Sa'bi ini menganjurkan untuk sowan kepada rojulun a'lam gitu, minni gitu, kepada orang alim, nah, gitu. Tujuannya ta'diman lil ilmi, untuk mengagungkan ilmunya gitu. Wa qad qila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, di dalam kitab Manthuril Hikam, idza alimta, ketika kamu punya ilmu, fala tafakkaro, maka janganlah berpikir, fi kathrotima, dalam banyaknya seseorang, dunaka, yang sebawahnya kamu, minal juhali, dari orang-orang bodoh. Walakin ungdur, akan tapi lihatlah kamu, ilaman, kepada seseorang, fauqoka, yang ada di atasmu, minal ulama'i, dari ulama. Iya kan? Menarik sekali kutipan di kitab Manthurul Hikam ini. Ketika kamu tahu, ketika kamu berilmu, maka janganlah kamu berpikir pada banyak orang bodoh yang ada di sebawahmu itu. Tapi lihatlah ulama yang berada di atasmu. Orang-orang yang, lihatlah orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih luas, yang lebih banyak dari dirimu. Gitu. Jadi kalau ilmu dengan harta, ya kalau dibandingkan, ya kalau ilmu itu kita jangan jangan berpikir kepada orang-orang yang ada di bawah pengetahuannya gitu.
Jadi ini sebenarnya juga tujuannya pertama, tidak ada ujub, tidak ada kesombongan diri, ya kan. Dan yang kedua, mengagungkan ilmu dan terus terpacu untuk belajar, terus terpacu untuk menggali, karena anjurannya adalah melihat, ya kan, orang yang kapasitas ilmunya itu lebih tinggi gitu. Walakin ungdur ila man fawqaka minal ulama gitu. Jadi jangan merendahkan, jangan melihat orang-orang bodoh yang pengetahuannya lebih rendah darimu, ya. Tapi lihatlah gitu, orang yang ilmunya lebih tinggi dari dirimu. Wa ansatu, dan saya mendendangkan syair li ibnil Amid, bagi Ibni Amid, man sya'a aishan hani an yastafidu bihi fi dinihi thumma fi dunyahu iqbalan. Man, adapun seorang sya'a itu berkehendak, aishan terhadap penghidupan. Aish itu ya berarti ya penghidupan, hanian yang hina, yastafidu yang man itu bisa mengambil faedah, bihi dengan aish, fi dinihi di dalam agamanya man, summa fi dunyahu kemudian di dalam dunianya man, iqbalan terhadap kemajuan. Ya barang siapa yang berharap penghidupan yang hina, di mana orang itu bisa mengambil faedah penghidupan hina itu di dalam agama dan dunianya, dia ingin maju gitu kan, mengharapkan maju dari itu. Nah ini fal yang turunna, maka lihatlah orang itu, ilaman kepada seorang fauqahu yang ada di atasnya man, adaban adabnya atau agamanya. Fal yang turunna, dan sungguh lihatlah seseorang itu, ilaman kepada seorang dunahu yang sebawahnya man, malan hartanya. Ini menarik. Jadi orang yang ingin penghidupan yang hina, di mana dia itu ingin mengambil faedah dari penghidupan itu, baik di dunia maupun dalam agama gitu. Dia ingin mendapatkan kemajuan, tapi dari kehidupan yang hina itu, maka orang itu harus melihat kepada orang yang secara keagamaannya itu lebih tinggi dari orang itu. Sedangkan kalau soal dunianya, maka orang itu harus melihat orang yang sebawahnya, yaitu orang yang lebih miskin dari dirinya. Ini menarik. Jadi kalau soal agama, ya kan, soal agama, etika gitu, orang itu harus melihat terhadap orang yang lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi peradabannya, lebih tinggi nilai luhurnya gitu. Tapi kalau dalam hal dunia, orang itu harus melihat ilaman dunahu malan, orang yang lebih miskin gitu. Jadi makanya dia tidak merasa hina karena dia miskin harta ya. Kalau miskin harta, maka lihatlah orang yang lebih miskin lagi gitu. Jadi
caranya bersyukur kan seperti itu juga. Kalau kita ingin bersyukur, maka lihatlah orang yang lebih miskin dari kita. Alhamdulillah kita sudah dikasih oleh Allah rizki demikian, kehidupan demikian, bisa menafkahi anak istri misalkan. Gitu. Coba bayangkan, coba lihat orang yang tidak lebih beruntung dari kita, orang yang diberi rizki ya lebih sedikit dari kita. Nah seperti itu. Jadi kalau soal harta, soal kekayaan atau soal rizki, lihatlah orang yang tidak lebih beruntung dari kita. Gitu. Sehingga kita tidak merasa hina dan kita bisa bersyukur kepada Allah. Kita dikasih rizki sebulan misalkan 1 juta, maka lihatlah orang yang dikasih rizki dalam sebulan itu 500 misalkan. Jangan melihat orang yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau soal adab, peradaban, agama, etika, nilai-nilai luhur, maka kita harus lihat orang yang lebih tinggi, gitu. Lebih tinggi dari kita. Peradaban kita ingin maju ya harus melihat peradaban yang lebih maju lagi. Agama kita, ilmu kita ingin lebih luas lagi, ya kita harus melihat orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari kita, gitu. Ini makna syairnya seperti itu. Wa qallama tajidu, sedikit saya melihat, saya menemukan bil ilmi, dengan ilmu, mu'ajjiban, orang-orang yang ujub, gitu. Wabima, dan dengan sesuatu, adrokahu, yang saya itu menemukan ma itu, minhu dari ilmu, muftakhoron itu orang yang sombong, ya orang sombong tapi membanggakan diri gitu ya. Illa ya kan, ilaman, kecuali seseorang, karena yang ada fihi, di dalam ilmu, maqallan, yang sangat sedikit ya, yang sedikit ilmunya itu, wa muqassaran, dan orang yang ilmunya kurang. Jadi katanya gitu, saya itu ya katakan saya tidak menemukan gitu orang yang berilmu, ya itu orang yang suka ujub, orang yang sombong gitu ya, kecuali orang yang ilmunya itu masih dangkal gitu. Orang yang ilmunya itu terbatas, orang yang ilmunya itu sedikit gitu. Jadi kalau orang yang betul-betul berilmu, saya tidak menemukan orang itu ujub dan tinggi hati, katanya gitu. Kecuali ujub dan tinggi hati atau sombong itu ditemukan pada orang-orang yang ilmunya masih dangkal, ilmunya yang masih sedikit, dan bahkan kurangnya ilmu gitu. Ya kan, jadi ya kadang orang untuk menutupi kekurangan itu dengan menyombongkan diri gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya man itu qad yajhalu, terkadang bodoh atau tidak mengetahui man itu qadrohu, terhadap kadarnya man atau terhadap derajatnya man. Wa yahsabu, dan menyangka man itu, annahu, sesungguhnya man, nala, itu memperoleh,
man itu biddukhuli dengan sebab pemasukan fihi di dalam ilmu aktsarohu lebih terhadap lebih banyak-banyaknya ilmu. Itu kan. Jadi karena seseorang itu terkadang tidak tahu derajatnya sendiri, tidak tahu kelas ilmunya sendiri, tidak tahu kadar keilmuannya sendiri, sehingga dia menyangka bahwa dia sudah memperoleh ilmu yang sangat banyak, memperoleh masukan ilmu yang banyak gitu. Padahal masih sangat dangkal, masih sangat sedikit gitu. Fa'amman, maka adapun seseorang kana yang ada man itu fihi di dalam ilmu mutawajjihan, menghadap, wa minhu dan dari ilmu mustaksiron, ya harus orang yang terus memperbanyak ilmu. Bahwa maka adapun man itu ya'lamu, belajar man itu min bu'di ghayatihi, sampai batas terjauhnya ilmu. Wal izzu, dan tidak mampu an idroki nihayatihi, dari menemukan ilmu yang paling jauh, ilmu yang paling paripurna gitu. Ma terhadap sesuatu yasudduhu, yang ma itu mencegah terhadap man anil ujubi, dari ujub bihi, dengan ilmu. Ya, makanya orang itu harus terus memperbanyak, memperluas, memperdalam ilmu, sehingga dia belajar sampai bu'di ghayah, jadi terjauh, ilmu yang paling jauh gitu. Dan ternyata ketidakmampuan untuk meraih ilmu yang paling jauh gitu, maksudnya tidak mampu meraih keparipurnaan ilmu gitu ya, itu adalah sesuatu yang dapat mencegah seseorang bersikap ujub gitu. Jadi menyadari diri, kekurangan diri, dan betapa ilmu itu sangat banyak gitu kan, dan menyadari bahwa tidak mungkin akan merengkuh, tidak mungkin atau tidak mampu ya untuk meraih paripurnanya ilmu. Nah kesadaran inilah yang dapat mencegah seseorang untuk ujub gitu. Ya kan, ilmu itu banyak tapi umur kita terbatas kan gitu. Tidak mampu untuk meraih semua ilmu. Nah, kesadaran-kesadaran seperti inilah yang dapat mencegah seorang untuk bersikap ujub gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata Asy-Sya'bi, Bapak Sya'bi, al ilmu, adapun ilmu, salah satu asbarin, itu 3 kilan ya, asbar itu 3 kilan. Faman, adapun seorang nala, itu memperoleh minhu, dari ilmu, shibron, 1 kilan, syamaha, maka meninggikan biunfihi, terhadap hidungnya man, wadonna, dan man itu menyangka annahu, sesungguhnya man nalahu, itu sudah memperoleh ilmu. Jadi ilmu itu menurut Pak Sya'bi ada 3
kilan. Barang siapa yang memperoleh dari ilmu itu 1 kilan, 1 kilan begini, 1 kilan, maka sama habiun fihi. Sama habiun fihi itu sombong maksudnya. Jadi meninggikan hidungnya gini, gitu. Itu kan. Jadi menjadi sombong atau takabur dan menyangka orang itu sudah memperoleh ilmu. Itu kalau orang yang baru dapat ilmu 1 kilan. Gitu. Jadi begini, gitu. Jadi saking sombongnya gitu ya. Waman, adapun seorang nala itu memperoleh, man itu asyibro terhadap kilan atsani yang kedua, maksudnya 2 kilan gitu. Sohirot maka merasa hina ilaihi kepada asyabr nafsuhu hatinya man. Wa alima dan mengetahui man itu annahu sesungguhnya man lam yanalhu itu belum memperoleh ilmu asyibr tsani itu. Nah ini barang siapa yang sudah memperoleh ilmu dalam 2 kilan, maka hatinya merasa hina dan mengetahui dirinya bahwa dia belum memperoleh ilmu. Wa amma shibru, adapun kilan asal itu yang ketiga. Jadi orang yang mendapatkan ilmu 3 kilan begini, ini hati 1, 2, 3, jengkal, sudah dapat 3 jengkal, fahayhata, maka merasa jauh sekali ilmunya, masih sangat dangkal, masih merasa ilmunya sangat sedikit. La yanaluhu, man itu belum memperoleh ilmu ahadan terhadap seorang abadan selamanya. Nah ini menarik sekali ini, Bapak Sya'bi mengatakan. Jadi kalau orang yang baru memperoleh ilmu 1 jengkal, dia sombong gitu, mengginikan hidungnya, gitu. Jadi sombong. Orang sombong tandanya ilmunya masih dangkal. Gitu, masih satu jengkal saja gitu. Tapi kalau ilmunya sudah 2 jengkal, ya kan, 2 kilan, dia baru hatinya menyadari bahwa betapa dia belum meraih ilmu, dan semakin dalam lagi kalau dia mendapatkan 3 jengkal, 3 kilan, 1, 2, 3, maka dia merasa hayhata, jauh sekali, ilmu itu banyak sekali, ilmu itu luas sekali gitu, dan tidak ada seorang pun yang mampu meraih seluruh ilmu selamanya. Jadi kan ilmu itu kan syai'an fa syai'an, sedikit kita mendapatkan ilmu kan sedikit gitu. Bagi orang yang biasanya di sini dalam perkataan Pak Sya'bi, kalau orang baru mendapatkan ilmu sedikit itu ilmunya masih dangkal dan biasanya sombong gitu. Nah, tapi kalau orang baru belajar lalu sombong, terus aja belajar, nanti ilmulah yang akan menuntun dia gitu. Terus kalau ilmunya semakin luas, dia akan merunduk sendiri, semakin banyak. Makanya kan ada pepatah, orang alim itu semakin alim itu seperti padi, ya kan? Padi itu kalau belum ada isinya atau isinya masih sedikit itu gagah gitu, seolah-olah ya membusungkan dada gitu, ya kan? Itu tandanya padi
masih tegak berdiri itu masih belum banyak padinya gitu. Tapi semakin banyak padinya, semakin matang, semakin banyak, semakin merunduk itu, semakin merunduk gitu ya kan. Nah itu tandanya padi sudah banyak isinya gitu. Begitupun orang, kalau dalam gambaran Pak Sya'bi, kalau ilmunya baru sedikit dangkal tuh sombong gitu, gagah gitu, seolah-olah dia sendiri yang paling alim gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, dia terus belajar, bertambah ilmu, ilmunya semakin dalam, semakin luas, dia akan merunduk seperti padi gitu ya. Mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.